Shalom saudara, selamat pagi. Bagaimana kabar saudara? Senang sekali dapat menjumpai saudara dalam Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Keluaran 22 ayat 16-17 dengan judul Kekudusan dalam Relasi. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Apabila seseorang merayu seorang perawan yang belum bertunangan dan tidur dengan dia, ia harus memperistrinya dengan membayar mas kawin. Jika ayah perempuan itu sungguh-sungguh menolak memberikan anaknya kepadanya, ia tetap harus membayar uang sebesar mahar seorang perawan. Dalam ayat 16-17 ini, hukum berkaitan dengan seks yang dilakukan di luar pernikahan. Hukum ini menekankan pada pria yang merayu seorang anak perawan yang belum bertunangan untuk tidur dengannya. Artinya, gadis itu menyetujui perbuatan tersebut karena terbujuk oleh rayuan sang pria. Hukum ini mengatur agar laki-laki membayar mas kawin dan dibayarkan kepada sang gadis dan mengambil gadis tersebut sebagai istri. Pada ayat 17, jika ayah sang gadis menolak lamaran tersebut dengan tegas, maka laki-laki tersebut tetap harus membayar perak sebanyak mas kawin anak perawan dan akan diberikan kepada ayah sang gadis. Penolakan yang dilakukan sang ayah merupakan bentuk perlindungan pada putrinya karena melihat laki-laki tersebut tidak cocok dengan putrinya. Pada masa timur dekat kuno, anak perempuan dianggap sebagai properti milik ayahnya yang dapat digunakan untuk memperbesar klan. Caranya adalah dengan menikahkan anak gadisnya dengan klan lain. Apabila anak gadis tersebut terbujuk rayu laki-laki di luar klan yang tidak ia kehendaki, maka gadis tersebut tidak akan dapat dinikahkan dengan siapa-siapa. Sehingga sang ayah tidak dapat memperoleh keuntungan dari pernikahan anak gadisnya. Dengan demikian, diperlukan konsekuensi berupa ganti rugi yang diberikan kepada keluarga gadis tersebut. Saudara, pada masa hukum-hukum ini dituliskan, Israel sedang membangun struktur kehidupan dalam berbagai bidang dan salah satunya tentang pernikahan. Meskipun hukum-hukum yang disusun belum sepenuhnya tepat karena berlandasan pada anggapan bahwa pernikahan merupakan sarana untuk memperoleh keuntungan suatu klan, namun terdapat batasan yang tegas tentang kepantasan seksual dalam relasi antara laki-laki dan perempuan, yaitu dilakukan dalam pernikahan. Dalam masyarakat modern pada masa kini, kita melihat bahwa pola kembali berulang, di mana manusia modern tidak lagi menghargai hubungan seksual dalam suatu pernikahan, atau memisahkan seks dengan komitmen sehingga dengan bebas dapat melakukannya di luar pernikahan. Misalnya, hubungan pada masa-masa pacaran atau dalam pernikahan, tetapi bukan dengan pasangannya. Dengan demikian, ayat yang baru saja kita baca dapat menjadi panggilan yang kuat untuk menghargai relasi sebagai suatu yang kudus, serta dapat mendorong kita agar senantiasa hidup dalam takut akan Allah dalam setiap tindakan juga keputusan-keputusan. Ingatlah bahwa setiap tindakan yang berlandaskan pada hawa nafsu hanya akan membawa kita pada konsekuensi yang lebih besar. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, mari kembali mengevaluasi sikap kita berkaitan dengan kekudusan. Apakah hidup takut akan Allah sudah menjadi gaya hidup kita sehari-hari? Mari mintalah kekuatan kepada Allah agar kita senantiasa dapat menjaga kekudusan, baik melalui perkataan, tindakan, maupun setiap pilihan-pilihan yang kita buat setiap hari. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini Engkau kembali mengingatkan kami agar kami menjaga hubungan kami di dalam kekudusan. Mari Allah tolong kami Tuhan, sehingga setiap keputusan, pilihan yang kami ambil itu disertai dengan rasa takut akan Engkau Tuhan. Kami menyadari bahwa di dalam pernikahan, bahwa di dalam kelanggengan suatu hubungan yang sedang kami jalani, baik dengan pasangan kami, dengan rekan kerja kami, dengan teman-teman kami
kami rindu Engkau selalu ada dan memberkati Tuhan dalam hubungan-hubungan tersebut. Dan juga berikan kepada kami kekuatan sehingga kekudusan atau rasa takut akan Allah itu Tuhan bisa terus mengiringi kami, terus ada di dalam diri kami Tuhan, sehingga kami belajar menghormati Engkau di dalam setiap situasi. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami mau beraktivitas melanjutkan hari ini. Kami mau bersama-sama dengan Engkau. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara. Selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.